Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam olahraga. Terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat kembali bertemu dalam pelajaran PJOK di kelas 1 ya. Yang akan Bapak jelaskan mengenai materi hari ini adalah gerak dasar olahraga. Yang pertama adalah gerak dasar lokomotor, yang kedua non-lokomotor, dan yang ketiga gerak dasar manipulatif. Yang pertama kita akan bahas adalah gerak dasar lokomotor. Gerak dasar lokomotor adalah kemampuan yang digunakan untuk memindahkan tubuh dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dalam artian, gerakan lokomotor itu gerakan di mana posisi badan diam di tempat dan berpindah ke tempat yang lain. Yaitu contohnya itu berjalan, berlari, dan melompat. Nah, di sini ada contoh gerak dasar lokomotor. Gambar yang pertama adalah seorang yang sedang berjalan. Nah, ya jadi berjalan itu berpindah tempatnya seseorang dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Sama seperti berlari. Berlari juga termasuk contoh gerak non-lokomotor, gerakan berpindah tempat. Lalu gambar yang ketiga adalah gerakan melompat. Sama ya, berpindah tempat juga. Melompatnya itu boleh ke depan, ke samping, atau ke belakang. Yang disebut dengan gerak lokomotor. Selanjutnya, yang kedua adalah gerak dasar non-lokomotor. Gerak dasar non-lokomotor adalah kemampuan yang dilakukan oleh seseorang yang di tempat tanpa ada ruang gerak yang memadai. Kemampuan lokomotor terdiri dari menekuk, meregang, mendorong, menarik, mengangkat, dan menurunkan, melipat, memutar, dan sebagainya ya. Jadi gerak non-lokomotor itu gerakan yang tidak berpindah tempat ya, kebalikannya dari gerak dasar lokomotor. Kalau tadi lokomotor itu gerakan berpindah tempat, nah berbeda dengan gerak dasar non-lokomotor diam di tempat, tidak berpindah tempat. Tetapi gerakan lokomotor itu diam di tempat boleh digerakkan sebagian atau beberapa bagian tubuh. Jadi kalau misalkan kepala yang digerak-gerakkan, tangan yang digerakkan tapi tidak berpindah tempat, itu adalah gerak dasar non-lokomotor. Nah, ini adalah contoh gerak dasar non-lokomotor. Nah, posisinya kan diam di tempat. Lihat gambar yang pertama, ya, yang gambarnya hitam putih. Itu adalah seorang anak sedang melakukan gerak non-lokomotor. Diam di tempat, kaki ditekuk, tangan diangkat ke samping. Nah, ini tidak berpindah tempat ya, berarti gerak dasar non-lokomotor. Lalu gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu adalah gerakan non-lokomotor juga ya. Posisi kaki dibuka, tangan diangkat ke samping, kedua tangannya diangkat, lalu diputar-putar. Tidak berpindah tempat. Nah, ini adalah gerakan non-lokomotor. Selanjutnya adalah gerak dasar manipulatif. Gerak dasar manipulatif adalah gerakan ketika anak tengah menguasai macam-macam objek. Kemampuan manipulatif lebih banyak melibatkan tangan, kaki, atau semua bagian tubuh yang digunakan. Itu adalah gerakan manipulatif. Intinya, gerakan manipulatif itu gerakan yang menggunakan objek atau suatu benda. Ya, contohnya itu seperti bermain bola, bermain voli, atau bola tangan, melempar tangkap bola, melempar, memukul. Nah, itu adalah gerakan manipulatif ya, yang menggunakan objek. Berpindah tempat ya, berpindah tempat tapi harus ada objek.
Ya contohnya kita bermain kasti. Nah, bermain kasti itu kan menggunakan alat, bola dan alat pemukul. Nah, itu termasuk gerak dasar manipulatif. Nah, contohnya itu adalah gerak manipulatif, ada contoh dua. Gambar yang pertama adalah seorang anak sedang melempar bola melambung ke atas dan melempar mendatar. Nah, ini adalah contoh gerak manipulatif. Lalu gambar yang kedua, seorang anak yang sedang bermain bola basket atau bola tangan, melempar melambung. Sama, ini juga gerakan manipulatif, menggunakan objek benda, alat ya, alat yang digunakan. Itu adalah gerak manipulatif. Oke, materi hari ini adalah ada 3 gerakan ya. Yang pertama adalah gerakan lokomotor, yang kedua gerakan non lokomotor, dan yang ketiga adalah gerakan manipulatif. Itu adalah gerak dasar dalam pelajaran PJOK kelas 1 ya. Jadi materi ini gerak-gerak ketiga gerakan itu akan dipelajari terus sampai kelas 6. Jadi harus tahu dulu dasar gerak lokomotor, non lokomotor, dan gerak manipulatif. Baiklah, semoga penjelasan dari Bapak bisa kalian pahami, bisa kalian contohkan juga ya kalau kalian sempat waktu di rumah ya. Kalau ada pertanyaan boleh kalian bertanya ke Bapak di media pembelajaran ya, di Google Classroom atau di kolom komentar yang lainnya, atau ya di kolom komentar YouTube ya kalau ada. Terima kasih untuk semua. Kurang lebihnya Bapak ucapkan minta maaf kalau ada salah atau kurang jelas penjelasan dari Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.